Pada Perang Dunia II, anjing-anjing digunakan untuk membawa ranjau anti-tank sebagai upaya untuk menghancurkan kendaraan musuh. Anjing-anjing ini dilatih untuk membawa ranjau dan meletakkannya di bawah tank musuh. Namun, pendekatan ini menghadapi sejumlah tantangan serius. Penggunaan anjing sebagai alat taktis dalam perang menghadapi berbagai masalah, termasuk ketidakpastian dalam efektivitas mereka di medan perang yang sesungguhnya. Penggunaan anjing untuk membawa ranjau anti-tank juga menciptakan resiko terhadap pasukan sendiri, karena anjing-anjing ini mungkin tidak dapat membedakan antara kendaraan musuh dan milik sendiri. Dalam video ini, kita akan membahas tentang kengerian yang terjadi pada Perang Dunia II saat anjing digunakan sebagai pembawa ranjau anti-tank. Pelatihan dengan suara ledakan. Selama Perang Dunia II, Tentara Merah Soviet melatih anjing-anjing mereka sebagai anti-tank dog yang bertugas membawa ranjau anti-tank ke tank musuh. Bagian dari pelatihan ini melibatkan familiarisasi anjing dengan suara ledakan medan perang agar mereka tidak terlalu takut. Namun, pelatihan semacam ini seringkali berdampak negatif. Suara ledakan yang keras justru membuat anjing-anjing stres dan ketakutan, mengganggu kesejahteraan mental mereka. Kondisi ini berpotensi menghambat pelatihan lebih lanjut, mengurangi efektivitas mereka di medan perang, serta berdampak negatif pada kualitas hidup mereka. Penggunaan suara ledakan dalam pelatihan anjing anti-tank oleh Tentara Merah Soviet selama Perang Dunia II menunjukkan konflik antara tujuan taktis dan kesejahteraan hewan. Meskipun diharapkan meningkatkan efektivitas anjing dalam tugas militer, paparan berulang terhadap suara ledakan masih mengakibatkan ketakutan dan stres berlebihan pada anjing-anjing tersebut. Efek tersebut menghambat kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas di medan perang. Penting untuk selalu memprioritaskan kesejahteraan hewan ketika melibatkan mereka dalam upaya militer atau pelatihan yang melibatkan situasi yang menegangkan secara emosional. Reaksi terhadap kendaraan tempur. Selama Perang Dunia II, anjing digunakan dalam peran anti-tank, tetapi interaksi mereka dengan kendaraan tempur seperti tank mengakibatkan ketidaknyamanan dan ketakutan. Suara mesin diesel yang bising dan getaran dari kendaraan tersebut mengganggu pendengaran dan merasa tidak nyaman bagi anjing. Penampilan tidak umum dari tank dan kendaraan tempur, termasuk perlindungan tambahan seperti pelindung logam, juga membuat anjing merasa bingung dan terancam. Reaksi terhadap suara dan penampilan ini dapat mengubah perilaku anjing, membuat mereka enggan mendekati area dengan kendaraan tempur, dan dapat meninggalkan dampak jangka panjang pada sensitivitas mereka terhadap situasi yang menyerupai medan perang. Resiko terhadap pasukan sendiri. Penggunaan anjing sebagai anti-tank selama Perang Dunia II memiliki resiko besar terhadap pasukan sendiri. Anjing-anjing ini mungkin kesulitan membedakan tank musuh dan milik sendiri dalam medan perang yang kacau, berpotensi mendekati atau menyerang kendaraan milik sendiri. Dalam kondisi medan perang yang penuh dengan bau dan penampilan yang asing, anjing-anjing mungkin kesulitan membedakan musuh dan teman menggunakan indera penciuman dan penglihatan mereka. Konsekuensinya bisa berbahaya, seperti anjing membawa ranjau ke kendaraan milik sendiri yang dapat mengakibatkan ledakan yang tidak perlu, mengancam nyawa, dan menyebabkan kebingungan di pasukan sendiri. Kesulitan dalam mengarahkan anjing. Dalam penggunaan hewan dalam peran taktis seperti anjing anti-tank, mengarahkan mereka di medan perang yang bising dan kacau merupakan masalah serius. Suara tembakan ledakan dan mesin kendaraan menciptakan latar belakang berisik yang mengganggu kemampuan anjing untuk mendengar perintah. Selain itu, medan perang penuh dengan asap dan hamburan visual membuat sulit bagi penjaga untuk melihat anjing dan memberikan arahan yang tepat. Kondisi ini dapat menyebabkan stres atau kebingungan para anjing, mempengaruhi respons mereka terhadap perintah. Anjing bergantung pada komunikasi verbal, gerakan, dan isyarat fisik dari penjaga. Namun, di medan perang yang bising dan kacau, komunikasi efektif menjadi terbatas. Masing-masing anjing memiliki reaksi yang berbeda terhadap situasi stres, dengan beberapa tenang, sementara yang lain mungkin panik atau enggan mendengarkan perintah. Kesulitan mengarahkan anjing di medan perang menunjukkan kompleksitas dinamika lingkungan tempat hewan ditempatkan dan dampak signifikan terhadap efektivitas mereka sebagai alat taktis. Anjing yang melarikan diri. Reaksi anjing yang melarikan diri setelah mendengar suara ledakan atau melihat kendaraan tempur menggambarkan dampak tidak terduga dari penggunaan hewan dalam perang. Anjing memiliki naluri bertahan hidup yang kuat, sehingga saat mereka menghadapi suara ledakan atau kendaraan besar seperti tank, keinginan untuk melindungi diri dengan melarikan diri menjadi dominan.
Meskipun anjing memiliki ikatan kuat dengan penjaga atau pelatih mereka, situasi perang yang penuh kekacauan dan stres dapat membuat mereka merasa tidak aman atau sulit untuk mengandalkan penjaga mereka. Selain resiko bagi anjing itu sendiri, perilaku melarikan diri ini dapat menghadirkan resiko tambahan bagi pasukan dan operasi militer. Upaya untuk mengejar anjing yang melarikan diri dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya dari tujuan utama operasi, menciptakan gangguan yang tidak diinginkan dalam situasi yang sudah berbahaya dan penuh tekanan. Bahaya dari ranjau terlalu dekat. Penggunaan anjing untuk membawa ranjau anti-tank membawa resiko serius, terutama jika ranjau ditempatkan terlalu dekat dengan anjing itu sendiri. Bahaya ini mengancam kesejahteraan anjing dan pasukan di sekitarnya. Ranjau anti-tank memiliki kekuatan ledakan yang dapat melukai atau bahkan membunuh anjing. Peledakan ranjau juga menghasilkan suhu dan tekanan tinggi yang bisa menyebabkan luka bakar dan cedera ledakan pada hewan. Serpihan logam dan benda terlempar dari peledakan juga bisa menyebabkan luka pada anjing atau personel di sekitarnya. Jika anjing terluka oleh ranjau yang meledak terlalu dekat, tugas militer bisa terganggu karena personel harus memberikan pertolongan atau penanganan darurat. Resiko ini mencerminkan tantangan etika dan kesejahteraan yang muncul ketika hewan digunakan dalam situasi perang. Penggunaan anjing dalam membawa ranjau anti-tank menunjukkan dampak serius yang bisa timbul tidak hanya bagi hewan yang terlibat, tetapi juga bagi personil dan keseluruhan operasi militer. Kurangnya perlindungan anjing. Ketika digunakan sebagai alat taktis di medan perang, perlindungan yang masih memadai terhadap anjing adalah masalah serius. Anjing-anjing ini seringkali tidak dilengkapi dengan perlindungan yang cukup terhadap serangan musuh atau bahaya lainnya, membuat mereka rentan terhadap cedera atau kematian. Ukuran tubuh anjing yang lebih kecil dan ketidakcocokan beberapa perangkat pelindung membuat mereka lebih mudah terkena tembakan atau cedera dari kendaraan atau perlengkapan militer. Kurangnya perlindungan fisik yang memadai adalah masalah signifikan dalam penggunaan anjing sebagai alat taktis di medan perang. Anjing-anjing ini memerlukan perlindungan yang sesuai agar dapat berfungsi secara efektif dalam tugas-tugas mereka, sambil tetap aman dari resiko cedera akibat serangan musuh atau bahaya di sekitarnya. Stigma terhadap anjing. Penggunaan anjing untuk membawa ranjau anti-tank dalam medan perang dapat menghasilkan stigma atau pandangan negatif terhadap peran hewan dalam konteks militer. Ini mengganggu hubungan tradisional antara manusia dan hewan yang seringkali didasarkan pada kasih sayang, perlindungan, dan kerjasama. Hal ini dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap anjing dari makhluk hidup yang memiliki nilai dan perasaan menjadi alat semata, mengurangi penghargaan terhadap kompleksitas makhluk ini. Hewan seperti anjing biasanya dihormati dan dianggap sebagai teman yang setia dalam masyarakat. Penggunaan mereka dalam peran berbahaya dapat mengurangi pandangan positif ini dan mengurangi penghormatan yang seharusnya diberikan pada mereka. Stigma terhadap anjing yang terlibat dalam perang juga bisa memicu pertanyaan tentang etika penggunaan mereka dalam tugas berbahaya dan mempengaruhi persepsi tentang perlakuan terhadap hewan dalam situasi beresiko. Resiko terhadap pemimpin anjing. Pemimpin anjing di medan perang memiliki peran penting untuk mengerahkan anjing untuk tugas berbahaya seperti membawa ranjau anti-tank. Namun, ini juga membawa resiko bagi pemimpin anjing karena mereka dapat menjadi sasaran potensial bagi musuh yang ingin mengganggu operasi. Musuh dapat mengenali pemimpin anjing yang memiliki pengaruh terhadap perilaku anjing, membuat mereka target untuk melumpuhkan operasi militer. Musuh yang menyadari pentingnya peran anjing dalam operasi militer mungkin berusaha mengganggu atau menargetkan pemimpin anjing sebagai cara untuk mengacaukan rencana pasukan. Dalam upaya untuk menghentikan tugas anjing, musuh mungkin mengidentifikasi pemimpin anjing sebagai target penting yang dapat mengganggu keseluruhan operasi dan menambah resiko bagi pemimpin anjing dan pasukan. Di tengah medan perang yang penuh dengan kekacauan, pengidentifikasian pemimpin anjing sebagai target bisa menjadi sulit atau bahkan mudah tergantung pada situasi yang berubah dengan cepat. Mengorbankan kehidupan hewan. Pengorbanan kehidupan hewan dalam konteks perang seperti anjing yang terlibat dalam membawa ranjau anti-tank adalah tindakan tragis dan memilukan yang mengungkapkan sisi gelap dari penggunaan hewan dalam tujuan manusia. Hewan, termasuk anjing, memiliki hak atas kehidupan dan kesejahteraan mereka sendiri dan mengorbankan nyawa mereka dalam tugas berbahaya yang tidak diperlukan mengabaikan hak-hak tersebut. Anjing-anjing ini mengalami penderitaan fisik dan mental yang tak terbayangkan, termasuk ledakan, luka bakar, cedera, dan stres yang ekstrim, yang merupakan pengalaman yang tidak adil dan tidak perlu bagi makhluk hidup yang tak bersalah. Praktek pengorbanan hewan dalam perang dapat menciptakan pandangan negatif terhadap operasi militer dan citra militer secara keseluruhan, yang berpotensi mengurangi dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pasukan bersenjata.
Pembelajaran dari kesalahan. Pengalaman menggunakan anjing sebagai alat taktis dalam konflik bersenjata termasuk peran membawa ranjau anti-tank pada Perang Dunia II memberikan pelajaran tentang etika dan efektivitas operasi militer serta perlunya menghindari penyalahgunaan hewan dalam konteks perang. Penggunaan hewan dalam situasi berbahaya menuntun pertimbangan etika yang serius dengan memprioritaskan perlindungan, kesejahteraan, dan martabat hewan tersebut. Kegagalan penggunaan anjing sebagai alat taktis menunjukkan pentingnya inovasi teknologi yang lebih aman dan efektif. Pengalaman ini juga memperlihatkan bagaimana nilai etika dan pertimbangan manusia harus selalu menjadi prioritas saat mengevaluasi penggunaan hewan dalam operasi militer.